Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinovianti dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang peta kerja bertemakan membuat jus buah dengan blender. Nah, materi pembahasan kami berfokus pada peta kerja keseluruhan, peta kerja setempat, analisa peluang perbaikan, dan usulan perbaikan. Kemudian di sini ada rancangan desain kerja yang akan kami buat. Di sini ada dua gambar. Yang sebelah kanan adalah stasiun 2, yaitu tentang di mana proses blendering itu terjadi. Kemudian di sini ada stasiun 1, di mana proses pencucian atau pembersihan dari buah itu sendiri. Proses blendering itu sendiri dalam perusahaan sering diterapkan dalam kegiatan produksi, yakni dapat kita sebut atau kita istilahkan dengan mixing. Kedua hal meskipun berbeda kegiatan, namun pada dasarnya kegiatan ini masih sejenis dengan tujuan pencampuran, sedangkan proses blendering adalah penghancuran. Alasan kami mengambil tema tersebut adalah karena hal ini banyak diterapkan dalam beberapa industri pengaplikasian terhadap mesin mixing, seperti industri makanan, bahan kimia, dan bahan lain yang sejenisnya. Kemudian selanjutnya di sini ada peta kerja keseluruhan. Di sini sudah disajikan ada peta proses operasi. Di sini merupakan ringkasan dari proses operasi itu sendiri, di mana jumlah operasinya tersebut atau jumlah prosesnya terdapat 8 proses. Kemudian dengan total waktu 34 menit. Di sini menggunakan waktu menit. Peta proses operasi banyak memakan waktu pada saat proses yang berkaitan dengan alat kerja itu sendiri. Yang kita gunakan di sini adalah pisau dan proses blendering atau yang disebut dengan alat blender. Hal ini dikarenakan karena tingkat ketelitian menjadi perhatian pekerja. Sedangkan waktu blendering itu sendiri pada dasarnya dipengaruhi oleh kualitas kinerja mesin yang digunakan. Ini untuk blenderingnya itu sendiri nanti akan menentukan hasil dari atau output dari jus itu sendiri. Selanjutnya di sini kita mengambil usulan dari peta kerja setempat tersebut. Usulan pada peta kerja ini dilakukan dengan penggabungan proses dan pengurangan waktu pada unsur tertentu yang sekiranya tidak berpengaruh pada hasil operasi, yakni jus buah. Nah, di sini kita menggabungkan antara pengupasan dan pemotongan buah, dijadikan menjadi satu. Kemudian sehingga kita menghasilkan bahwasannya jumlah proses operasi itu sendiri total ada 7, sedangkan waktu yang digunakan hanya 32 menit. Selanjutnya di sini ada peta kerja setempat. Yang kita ambil hanya peta pekerja dan mesin. Kemudian yang kedua ada peta tangan kiri dan tangan kanan. Pemilihan satu operator untuk meminimalkan kos dan memaksimalkan waktu pekerja. Di sini merupakan tujuan dari pembuatan kerja setempat. Penggunaan satu operator terhadap satu mesin mengambil alternatif penggabungan stasiun kerja. Di sini ada peta pekerja dan mesin, di mana waktu menganggur dan waktu pekerja itu sendiri terhadap pekerja dan mesin saling berkaitan. Dimana apabila di sini sudah tersedia untuk waktu menganggur seorang pekerja adalah 9 menit, di mesin itu sendiri adalah waktu menganggur untuk waktu kerjanya adalah 9 menit. Jadi antara waktu menganggur dan waktu pekerja antara pekerja dan mesin ini saling bertolak belakang. Seperti itu. Kemudian di sini didapat bahwa waktu total yang didapat dari peta pekerja dan mesin ini sendiri adalah 20 menit. Untuk persentase penggunaannya seorang pekerja adalah 67,86%, sedangkan untuk mesin itu sendiri adalah 32,14%.
Di sini sudah tersedia juga untuk perhitungan efektif untuk seorang pekerja, berapa sih untuk efektifnya dalam setiap pekerja, berapa mesin yang harus dipegang, seperti itu. Di sini namun karena perhitungannya itu kurang tidak disediakan, di sini hanya ada range waktu, atau di mana di sini ada waktu loading dan unloading, kemudian ada waktu ketika bekerja. Di sini adalah yang warna biru, kemudian di sini ada waktu mesin running atau mesin ketika mesin bekerja, di sini yang warna putih. Kemudian di sini lebih banyak atau lebih dominan untuk waktu loading dan unloadingnya atau waktu menunggu. Kemudian di sini ada perbandingan untuk mesin 1 dan mesin 2, di mana mesin 1 itu adalah bekerja, loading atau unloading, kemudian di sini ada bekerja, kemudian ada mesin running. Namun di sini tidak ada di pernyataan untuk waktu istirahatnya. Nah, di sini dihasilkan untuk perhitungan jumlah perhitungan berapa mesin, berapa orang, atau berapa efektifnya setiap orang untuk memegang mesin. Di sini adalah 28 ditambah 9, ini adalah jumlah dari total waktu yang diperoleh dari seorang pekerja, kemudian ada ditambah dengan 9. 9 ini adalah merupakan waktu menganggur, kemudian dibagi dengan total dari waktu tersebut ditambah dengan waktu menunggu. Nah, di sini didapat adalah 1,28. Kemudian di sini maka N1 sama dengan 1 dan N2 adalah 2. Di mana seorang pekerja memegang atau mengendalikan satu mesin dan satu orang pekerja mengendalikan 2 mesin. Di sini adalah total ekspektasi biaya untuk N1 sama dengan 1, yaitu TEC dihasilkan adalah 629. Sedangkan untuk total ekspektasi biaya untuk N2, maaf ini adalah N2. N2 itu sama dengan 2. TEC-nya dihasilkan dengan total 810. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di mana TEC N1 kurang dari TEC N2, maka satu pekerja mengoperasikan satu mesin itu akan lebih efektif. Kemudian di sini ada peta tangan kiri dan peta tangan kiri dan tangan kanan. Pada hal ini, saya membaginya dengan 2 stasiun. Yang pertama adalah stasiun kerja 1 untuk pekerjaan mencuci buah. Di sini terdapat departemennya adalah produksi, nomor petanya 1, dipetakan oleh operator 1, yaitu saya sendiri. Ini adalah untuk waktu sekarang atau peta sekarang. Nah, di sini ada bentuk atau ada urutan atau tata letak dari komponen atau benda-benda dan peralatan yang digunakan. Di sini yang lingkaran merupakan wastafel untuk mencuci buahnya. Kemudian di sini adalah buah itu sendiri. Kemudian di sini adalah operatornya atau operator 1. Kemudian di sini ada wadah buah untuk bersih. Jadi ketika ini untuk perhitungannya demikian. Kemudian di sini ada peta tangan kanan dan tangan kiri untuk stasiun kerja juga, yaitu proses blendering buah itu sendiri.
Nomor petanya adalah 2, departemennya adalah produksi, operator 2. Ini merupakan peta yang sekarang atau yang saat ini. Di sini terdapat 6 komponen atau 6 benda yang digunakan atau peralatan. Di sini merupakan ada operator di sini, kemudian di sini ada mesin blendernya, dan di sini adalah pisau. Kemudian ada talenan atau tatakan. Kemudian ada buah dari stasiun 1. Jadi setelah dari stasiun 1 tadi, kemudian dilanjut ke stasiun 2 ke sini. Nah, di sini ada buah yang tadi dari stasiun 1 yang sudah dicuci. Kemudian ini ada gelasnya. Terus kemudian ini adalah rincian dari peta tangan kiri dan tangan kanan. Dari 2 stasiun tersebut kita ambil untuk usulannya, yaitu sedemikian. Sehingga pada usulan peta tangan kanan dan tangan kiri, kita mengambil perubahan tata letak dan posisi benda kerja yang tadinya ada sekitar 10 komponen yang digunakan, sekarang kita ringkas menjadi 6, hanya digunakan 6 komponen yang digunakan. Kemudian keseimbangan kerja tangan kanan dan tangan kiri bisa dilihat dari sini, antara tangan kiri dan tangan kanan saling bekerja sama atau masing-masing bekerja. Karena di sini terlihat bahwasannya untuk waktu menganggur di peta tangan kiri ini cukup sedikit dibanding dengan waktu sebelumnya pada peta pekerja sebelumnya. Kemudian ada perubahan waktu produksi, di mana yang sebelumnya mungkin di waktu sebelumnya memang ada yang waktu berlebihan atau waktu yang kurang efektif. Kemudian ada penggabungan dari 2 stasiun pekerja ya, jadi dari stasiun kerja 1 digabungkan menjadi stasiun kerja 2, di mana pada pencucian buah di sini yang pada stasiun 1 itu menggunakan wastafel, di sini kita menggunakan menggunakan alternatif, yaitu menggunakan baskom atau tempat lain, kemudian dicuci di situ. Jadi buahnya itu sudah di sini. Jadi di sini ini sudah terdapat buah yang sudah direndam air. Kemudian ada efisiensi terhadap peralatan yang digunakan juga, karena di sini lebih singkat seperti itu. Kemudian ada juga gelasnya di sini, ini pada stasiun sebelumnya mungkin masih ada untuk ada air dan gula untuk tambahan. Nah, di sini gelas di sini ini yang kita gunakan merupakan gelas yang sudah berisi air. Jadi ketika kita akan memblender, kita tidak perlu banyak peralatan. Jadi ketika mau memblender itu kita mengambil air yang pada dasarnya gelas ini nanti yang akan digunakan untuk hasil blendernya itu sendiri. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.